terima jabatan wali kota kepada penjabat wali kota Madiun. PJ Wali Kota jalin sinergi bersama OPD dan pihak legislatif di Kota Madiun. Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Madiun. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Mutiara Prima, inilah Madiun This Week selengkapnya. Estafet kepemimpinan Kota Madiun resmi berganti. Masa pemerintahan Mada telah berakhir pada 29 April 2024 lalu. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan prosesi pelantikan dan serah terima jabatan dari Wali Kota Madiun periode sebelumnya, Dr. Maidi, kepada penjabat Wali Kota Madiun, Edi Suprianto di Gedung Negara Gerahadi. Kepemimpinan Dr. Maidi dan Indaraya Bagus Miko Saputri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun berakhir. Menandai berakhirnya masa jabatan, pemerintah Kota Madiun pun menggelar kirap budaya pada Minggu 28 April. Adapun rute yang ditempuh yaitu dari Balai Kota Madiun menuju alun-alun sebagai lokasi penyelenggaraan event Karnaval SCTV. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Kolonel Marhadi, Panglima Sudirman, Cokro Aminoto, Musi, Haji Agus Salim, dan berakhir di Jalan Merpati, tepatnya kediaman pribadi Wali Kota Maidi. Event kirap budaya pun diikuti oleh seluruh OPD, camat, dan lurah Kota Madiun. Juga dimeriahkan drum band SMA 3 Taruna Angkasa, PPI 501, dan sejumlah sekolah di Kota Madiun. Rombongan diarak dengan pasukan berkuda, kereta kencana, dan 100 unit beca, serta pasukan pendukung acara lainnya. Sebelum berangkat mengikuti prosesi kirap, Wali Kota pun menyampaikan sambutan di halaman Balai Kota. Mantan Sekda Kota Madiun itu pun memberikan sejumlah pesan kepada Pemkot Madiun. Wali Kota berpesan agar pelayanan di lingkup Pemkot Madiun tetap optimal, dengan begitu bisa melayani kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Pendekar. Wali Kota mengaku meninggalkan Balai Kota dengan perasaan bahagia, karena selama 5 tahun kepemimpinannya, Kota Madiun telah mencapai kemajuan yang pesat, bahkan berhasil mengumpulkan 363 penghargaan selama 5 tahun terakhir, baik dari tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Ya, saya sudah 5 tahun dengan Bu Wakil. Tentunya berangkat jadi antar, pulang pamit masyarakat. Saya pamit pada masyarakat semuanya bahwa saya sudah menjabat 5 tahun. Tentunya kita harus undur diri dan saya harus pulang, akan ke masyarakat kembali. Maka kalau hari ini banyak masyarakat yang menyambut, masyarakat yang ikut peduli mengantar kepulangan saya dengan Bu Wakil, alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa pamit saya undur diri, ini tentunya saya harus masyarakat tahu. Ada yang mengantar, ada yang macam-macam, ya monggo silakan saja. Tapi yang penting saya dengan Bu Wakil sudah bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas untuk kota ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada masyarakat siap menerimanya, dan kita selalu sehat, dapat lindungan ulama sepenuhnya. Amin. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menutup akhir masa jabatan yang tinggal menghitung jam, Dr. Maidi memimpin apel dan menggelar pembinaan bagi para pejabat di lingkup Pemkot Madiun. Hal itu seperti yang terlihat di halaman Balai Kota Madiun, Senin 29 April 2024.
Kesempatan tersebut digunakan untuk berpamitan sekaligus menyampaikan pesan kepada para pejabat di lingkup Pemkot setempat. Dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin selama 5 tahun ini. Banyak pencapaian yang diraih kota tak lepas dari sinergitas dan kerja keras seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemkot Madiun. Menurutnya, Madiun telah meraih 363 penghargaan selama 5 tahun. Prestasi dan kemajuan kota merupakan pencapaian semua pihak. Beliau berharap sinergitas dan kerja keras seluruh pejabat dan ASN di lingkup Pemkot Madiun terus terjalin. Lebih lanjut, beliau mengatakan pencapaian yang sudah baik saat ini harus dijaga dan ditingkatkan. Sementara itu, terkait program ke depan yang akan dijalankan oleh penjabat, Wali Kota berharap kepemimpinan bisa menyempurnakan pembangunan kota. Apel terakhir saya ambil sendiri dan saya pamitan pada ASN. Ada kesan-kesan yang sampaikan dan pesan-pesan yang sampaikan pada ASN. Jadi yang hari ini sampai genap 5 tahun ini luar biasa. Maka saya sampaikan perkembangan dan keberhasilan bekerjasama dengan ASN yang ada di Kota Madiun. Maka saya banyak ucapan terima kasih dan ikut mendorong pemerintahan saya ada selama 5 tahun keberhasilan yang terukir bekerja dengan ASN yang ada di kota ini. Alhamdulillah itu sudah saya sampaikan semua dan mudah-mudahan yang sudah berhasil ini dijaga, ditingkatkan, yang belum harus juga berhasil dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tampuk kepemimpinan Kota Madiun telah resmi beralih. Dr. Maidi kini tak lagi menjabat sebagai wali kota. Selanjutnya posisi orang nomor 1 di Kota Pendekar diambil alih oleh pejabat atau PJ Wali Kota Madiun, Edi Supriyanto. Prosesi serah terima jabatan dan pelantikan telah berlangsung secara khidmat di Gedung Gerahadi Surabaya pada Senin 29 April. Serta disaksikan secara langsung oleh PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Adi Karyono menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian Dr. Maidi dan Indaraya Ayumiko Saputri sebagai wali kota dan wakil wali kota di Madiun selama periode 2019-2024. Pada kesempatan itu, PJ Gubernur Adi juga berpesan kepada PJ Wali Kota Edi Supriyanto untuk dapat melanjutkan pembangunan di Kota Madiun sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya. Apa yang sudah dilakukan oleh wali kota sebelumnya bisa dilanjutkan dengan ketentuan tadi tidak boleh melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kepegawaian, kebijakan-kebijakan, tetapi boleh ketika memang sudah diajukan persetujuan. Adapun Edi Supriyanto merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Jawa Timur. Meski begitu, Kota Madiun bukan daerah baru baginya. Alumnus S2 Pengembangan SDM, Universitas Airlangga ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil Madiun selama 1 tahun, yakni pada 2021 hingga 2022. Pria berkacamata ini juga berasal dari Desa Jati Saringgeger, Kabupaten Madiun. Karena tugas saya adalah salah satunya mengantarkan pelaksanaan pemilu kada serentak ini berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Tentunya yang kami lakukan pertama adalah komunikasi koordinasi dengan Forkopimda, dengan semua elemen pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan semuanya untuk bersama-sama membangun Kota Madiun dengan masyarakat semuanya supaya Kota Madiun tetap aman, nyaman, dan kondusif. Terus juga bersama-sama dengan OPD dan semuanya untuk meningkatkan perekonomian, juga mungkin salah satunya program gubernur untuk memangkas kemiskinan, stunting, kemiskinan ekstrim dan sebagainya. Tentunya bersama-sama dengan semua elemen. Kami tidak bisa sendiri. Kami harus bersama-sama dengan masyarakat untuk terus melakukan upaya-upaya pembangunan, peningkatan ekonomi, sosial, dan sebagainya yang ada di Kota Madiun. Tadi sudah disampaikan Pak Gubernur, yang jelas menjalankan program yang sudah tertuang, menghabiskan waktu 2024
Jadi yang sudah di RPJMD, mana-mana yang belum dilakukan, mana-mana yang kira-kira perlu cepat digas, itulah yang nanti beliau akan menyelesaikan khususnya di tahun 2024. Selain pelantikan PJ Wali Kota, dalam prosesi tersebut juga dilaksanakan serah terima jabatan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun masa bakti 2019-2024, Yuni Setiawati Maidi kepada PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Rika Agustini Edi Supriyanto. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Penjabat Wali Kota Madiun Edi Supriyanto ternyata bukan orang jauh. PJ yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur itu ternyata asli orang Madiun. PJ Wali Kota Edi lahir di Desa Jatisari, Kabupaten Madiun. Hal tersebut mengemuka saat perkenalan dan serah terima PJ Wali Kota Madiun di Balai Kota Madiun pada hari Senin 29 April malam. Tak ayal, PJ Wali Kota Edi mengaku bahagia bisa diberikan amanah sebagai PJ Wali Kota Madiun. Sebelumnya, PJ Wali Kota Edi sudah beberapa kali diusulkan untuk menjadi penjabat kepala daerah, mulai PJ Bupati Magetan dan PJ Bupati Kediri. Namun keduanya urung terrealisasi. Selain kampung halaman, PJ Wali Kota Edi juga sudah cukup mengenal Kota Madiun karena pernah menjabat sebagai Kepala Bakorwil Madiun. Penjabat Wali Kota Edi mengaku jabatan PJ Wali Kota tersebut bakal diemban hingga awal tahun 2025 mendatang atau setelah Kota Madiun memiliki wali kota definitif. Seperti diketahui, tahun ini bakal mengemuka pilkada serentak, termasuk di Kota Madiun. Tahapan pilkada hingga pelantikan wali kota terpilih tersebut dijadwalkan hingga Januari sampai dengan Februari 2025 mendatang. Sementara itu, Wali Kota Madiun periode 2019-2024 Dr. Maidi siap bersinergi dengan PJ Wali Kota Edi. Mantan tenaga pendidik itu mengaku selalu terbuka, apalagi untuk kemajuan Kota Pendekar. Hal itu merupakan salah satu pengabdian yang dilakukan setelah masa jabatannya sebagai Wali Kota berakhir. Mantan Wali Kota Madiun itu menyampaikan siap untuk berdiskusi dan menjadi narasumber demi kemajuan Kota Pendekar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai langkah awal dalam memupuk sinergitas, PJ Wali Kota Madiun mulai memimpin rapat dinas sekaligus memanfaatkan momen tersebut untuk memperkenalkan diri kepada seluruh OPD, camat, hingga lurah di Kota Madiun. Kesempatan berbahagia pada hari ini, Selasa 30 April 2024. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mulai berkegiatan di Kota Madiun. Sejumlah kegiatan pun mengemuka. Salah satunya memimpin rapat dinas dengan OPD, camat, hingga lurah di ruang 13 Balai Kota Madiun Selasa 30 April. Layaknya masa beradaptasi, rapat dinas tersebut lebih terkait pengenalan diri. PJ Wali Kota Edi menyebut OPD di Kota Madiun tentu sudah memiliki sinergi yang baik. Dirinya ingin masuk dalam sinergi tersebut. Karenanya, dirinya perlu menjalin keakraban dengan seluruh OPD. Sinergi yang baik ini penting untuk mengoptimalkan pelayanan ke depan. Apalagi PJ Wali Kota Edi mengaku suka nuansa guyup dan rukun. Oleh karena itu, rapat dinas tersebut tidak akan berhenti sampai di situ saja. PJ Wali Kota mengaku bakal menindaklanjuti rapat dengan tiap OPD. Hal itu dilakukan untuk semakin mengenal OPD di Kota Madiun. Karena saya ini baru satu hari. Pertama saya ingin perkenalan dengan mereka dari berbagai dinas badan supaya akrab, ada keakraban. Saya ingin membangun supaya ada sinergi. Sekarang sudah ada sinergi yang luar biasa sebenarnya mereka itu. Paling enggak saya bisa masuk ke dalam lingkungan yang sudah sinergi tadi itu. Sehingga saya bisa bersama-sama dengan mereka untuk melaksanakan atau meneruskan yang sudah baik dan mungkin akan membuat kebijakan yang perlu harus kita ambil bersama-sama. Saya senang dengan kebersamaan supaya kita bisa guyup rukun untuk membangun Kota Madiun menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di Bangkalan itu saya buat soal sendiri. Ya kan betul-betul posisi ini tidak mau rawat, Pak. Jadi penting kan Jakarta nasional.
PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto kembali menjalin sinergi dengan jajaran pemangku kepentingan di Kota Madiun. Kali ini dirinya bersilaturahmi dengan pimpinan DPRD Kota Madiun, seperti yang terlihat pada Jumat 3 Mei 2024. PJ Edi bertemu dengan Andi Raya Bagus Miko Saputra, Armaya Istono, beserta Sekretaris DPRD Kota Madiun Misdi. PJ Wali Kota Edi menyebut hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kota Madiun tentu sudah memiliki sinergi yang baik. Nah, dirinya ingin masuk dalam sinergi tersebut. Maka dari itu, dirinya perlu menjalin keakraban dengan seluruh perwakilan dewan. Sinergi yang baik itu penting untuk mengoptimalkan pelayanan ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sementara itu, penilaian lomba pelaksanaan gotong royong terbaik Provinsi Jawa Timur telah memasuki tahap penilaian lapang. PJ Wali Kota menyambut baik rombongan tim juri yang datang. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Madiun menggelar upacara bendera dengan seluruh peserta mengenakan pakaian adat. Prosesi tersebut berlangsung di halaman Balai Kota Madiun, Kamis 2 Mei 2024. Hadir sebagai inspektur upacara, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto pun membacakan naskah pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim di hadapan peserta upacara, yakni Forkopimda, OPD, Camat, Lurah dan perwakilan sekolah di Kota Madiun. Pada peringatan Hardiknas tahun ini, PJ Wali Kota Edi berpesan kepada seluruh pejabat pengambil keputusan, dosen, guru, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan untuk bersinergi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Menurut PJ Wali Kota, teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini bagai dua mata pisau yang saling berseberangan. Satu sisi memiliki dampak positif, namun sisi satunya juga berdampak negatif. Karenanya dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif. Sementara itu terkait penggunaan pakaian adat, PJ Wali Kota mengungkapkan bahwa hal ini merupakan instruksi dari Kemendikbudristek dan diikuti di seluruh Indonesia. Sebagai inspektur upacara, dan ini momentum pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, kami berpesan terutama kepada para pengambil keputusan, para pendidik, para dosen, para guru, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh pendidikan. Mari kita bersama-sama mencerdaskan anak-anak kita supaya mereka bisa merdeka belajar, karena sekarang tuntutan ke depan pendidikan tidak hanya pintar tapi juga berakhlak dan juga beradaptasi dengan semua tuntutan zaman, lingkungan dan sebagainya. Jadi siapa yang bisa beradaptasi dan mempunyai role yang tinggi, dia akan menjadi masa depan ataupun menjadi generasi yang hebat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penilaian lomba pelaksana gotong royong terbaik Provinsi Jawa Timur memasuki tahap penilaian lapang. Hal itu seperti yang terlihat pada Selasa 30 April. Tim juri dari provinsi diterima langsung oleh PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto di Balai Kota Madiun. Setelahnya, rombongan beralih ke Kelurahan Manisrejo. Di sana, rombongan tim juri melakukan berbagai penjurian. Ada 4 indikator yang dinilai, yakni bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, agama, dan bidang lingkungan. Sementara terkait materi pendukung yang dapat dijadikan nilai tambah, yaitu kreativitas dan inisiatif daerah, produk unggulan daerah, kinerja pemerintah, serta keamanan dan ketertiban. PJ Wali Kota mengatakan dalam sambutannya optimis untuk meraih juara. Pasalnya berdasarkan track record yang sudah ada, dirinya tahu bahwa Kelurahan Manisrejo langganan juara dalam lomba. PJ Wali Kota pun optimis Wakil Kota Madiun bisa memberikan yang terbaik. Apalagi Kota Madiun sudah sering masuk penilaian dan menang. Bahkan Kota Madiun cukup disegani. Karenanya PJ Wali Kota berharap masyarakat untuk tetap percaya diri. Sebagai informasi, Kelurahan Manisrejo menjadi satu dari 3 kelurahan dari seluruh Jawa Timur yang masuk dalam penilaian lapang lomba pelaksana terbaik Provinsi Jawa Timur. Kelurahan Manisrejo akan bersaing dengan kelurahan dari Kota Surabaya dan Blitar. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Gelaran Madiun City Festival 2024 resmi berakhir. Rangkaian event di bulan April itu ditutup meriah dengan pagelaran wayang kulit di Balai Kota Madiun, Minggu, 28 April 2024. Pagelaran wayang dengan lakon Gatot Koco Pinayungan itu dibawakan dalang Ki Cahyo Kuntadi. Kegiatan juga dihadiri Forkompinda Kota Madiun dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat tampak berkumpul di halaman depan Balai Kota untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit yang sekaligus sebagai perpisahan dengan Wali Kota Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya yang jabatannya untuk periode 2019 sampai 2024 akan berakhir pada 29 April 2024 ini. Wali Kota juga menyampaikan banyak terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Jabatan Wali Kota Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Indaraya periode 2019 sampai 2024 telah berakhir. Serangkaian kegiatan yang tersaji salah satunya untuk mengantarkan Wali Kota di akhir jabatan. Wali Kota menyebut keberhasilan Kota Madiun tak terlepas dari peran bersama, tak terkecuali masyarakat. Kota Madiun tidak hanya berhasil menyuguhkan perubahan nyata, tetapi juga berhasil meraih 363 penghargaan dan prestasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi. Wali Kota berharap apa yang sudah baik tersebut bisa untuk ditingkatkan ke depan. Jabatan Wali Kota Dr. Maidi periode 2019 sampai 2024 memang segera berakhir. Namun, Wali Kota berharap apa yang sudah menjadi tren positif untuk terus dijaga, termasuk budaya kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dengan semangat tersebut, Wali Kota optimis Kota Madiun bisa maju mendunia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Edi Supriyanto resmi menjadi penjabat atau PJ Wali Kota Madiun. Pelantikan berlangsung di Gedung Graha di Jawa Timur, Senin 29 April sore. PJ Wali Kota yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur itu pun langsung bertugas di Kota Pendekar setelahnya. Salah satunya turut dalam nonton bareng atau nobar di Pahlawan Street Center atau PSG. Dalam giat tersebut hadir pula mantan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. PJ Wali Kota Edi tampak larut bersama ribuan masyarakat yang hadir di lokasi. Pemerintah Kota Madiun memang menggelar nobar untuk mendukung dan menyaksikan perjuangan Garuda Muda melawan Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23. Selain di PSG, nobar juga berlangsung di Jalan Kolonel Marhadi, alun-alun Kota Madiun. Di lokasi tersebut antusias masyarakat juga tak kalah luar biasa. Setidaknya ribuan masyarakat tumplek-blek di jalan tersebut untuk menyaksikan perjuangan Garuda Muda. Fans pun dibuat senam jantung selama pertandingan berlangsung. Berbagai ekspresi pun mengemuka, mulai gemas, marah, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Maklum, timnas harus takluk di tangan Uzbekistan di laga tersebut. Garuda Muda sempat mencetak gol terlebih dahulu, namun kemudian dianulir pengadil lapangan. Timnas akhirnya menyerah 2 gol tanpa balas di pertandingan tersebut. Namun langkah timnas belum sepenuhnya usai. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih akan melakoni laga merebutkan tempat ketiga melawan Irak pada Kamis 2 Mei mendatang. Tidak hanya memperebutkan tempat ketiga, laga tersebut juga memperebutkan 1 tiket ke Olimpiade Paris, yakni pada Juli mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hari pertama bertugas, PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto memimpin apel bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-47 PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun. Prosesi tersebut berlangsung di Kebun Buah Ngerawo Bening Edu Park Selasa 30 April 2024.
Dalam sambutannya, PJ Wali Kota Edi pun berpesan kepada seluruh staf PDAM untuk dapat meningkatkan pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap seluruh pelanggan PDAM. Tak hanya itu, PJ Wali Kota Edi juga berpesan kepada PDAM untuk mengantisipasi kondisi bumi yang semakin kering. Karenanya diharapkan PDAM bisa terus berinovasi untuk membantu mengatasi permasalahan bumi tersebut. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah. Lebih lanjut, mantan Kepala Bakorwil 1 Madiun itu berharap agar sinergi antara Pemkot Madiun dan PDAM terus terjaga. Apalagi dirinya baru saja dilantik sebagai pejabat wali kota. Sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar roda pemerintahan terus berjalan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Siang-siang minum teh tarik, tonton terus Madiun This Week. Saya Mutiara Prima bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.